Posisi calon wakil presiden atau cawapres menjadi variabel yang penting dan sangat menentukan dalam pemilihan presiden 2024. Figur cawapres sangat potensial menentukan kemenangan di Pilpres nanti. Jika capres keliru memilih cawapresnya, bisa jadi perolehan suaranya akan menurun. Sebaliknya, jika capres memilih cawapres yang tepat, maka bisa berkontribusi positif secara elektoral, yaitu mendapatkan limpahan dukungan suara. Maka dari itu, pemilihan cawapres menjadi salah satu kunci untuk mendongkrak elektabilitas capres dan menentukan kemenangan di Pilpres 2024. Hingga kini, terdapat 3 calon kuat yang akan berkompetisi di panggung Pilpres, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari ketiga bakal capres ini, belum ada satupun yang mengumumkan siapa-siapa calon wakil pendamping mereka. Baru-baru ini, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC telah merilis sejumlah nama bakal cawapres yang potensial untuk mendampingi bakal capres 2024 dari PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo. Siapakah cawapres-cawapres unggulan yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo dalam berkompetisi untuk melawan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto? Menurut SMRC, nama Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI, Erick Thohir, menjadi salah satu nama bakal cawapres yang paling potensial untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Nama Erick Thohir meraih suara sebanyak 19,4%. Kemudian disusul oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang meraih suara sebanyak 14,3%. Nama kandidat lainnya seperti Mahfud MD sebesar 13,2%, Khofifah Indar Parawansa 8,8%, Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 8,4%, Erlangga Hartarto sebesar 7,8%, Said Akhir Sirot sebesar 2,5%, dan Yahya Kholil Stakuf sebesar 1,4%. Dari hasil survei, nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Mahfud MD berada di urutan 3 tertinggi. Pertarungan antara 3 bakal cawapres ini masih akan terus terlihat ke depannya, karena dinamika politik masih sangat cair. Sosok Erick Thohir menjadi cawapres yang paling potensial untuk mendampingi Ganjar. Erick Thohir memiliki hubungan dekat dengan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Ex-presiden Inter Milan itu juga sukses menyelenggarakan kegiatan Akbar Harlas 1 abad NU beberapa waktu yang lalu. Erick Thohir telah berkontribusi dan juga merupakan bagian dari keluarga besar Ansor NU, yakni sebagai anggota kehormatan Banser. Meskipun Erick Thohir saat ini belum tergabung di partai politik, namun sudah ada parpol yang mengendorse-nya, yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN. Dan saat ini, PAN masih belum menyatakan dukungannya ke poros koalisi yang mana. Apakah akan mendukung Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan, ataukah akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra? PAN akan menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres kalau PAN harus memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan ataupun dengan Partai Gerindra. Jika PAN memang serius ingin menyodorkan nama Erick sebagai pendamping Ganjar, maka PAN harus bergabung dulu ke poros koalisi PDI Perjuangan. Sedangkan kandidat cawapres potensial berikutnya, Sandiaga Uno,
sudah terlebih dahulu bermanuver meninggalkan partai terdahulunya, yaitu Gerindra, dan telah bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Keputusan Sandiaga Uno yang bergabung dengan P3 membuat namanya langsung didaulat sebagai Ketua Bapilu DPP P3. Kini, nama Sandiaga Uno semakin moncer sebagai kandidat bakal cawapres dari P3 untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Karena P3 merupakan partai parlemen pertama yang telah bergabung dalam poros koalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kandidat potensial berikutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Sosok dari Mahfud MD merupakan kandidat bacawa pres potensial yang memiliki segudang prestasi cemerlang dalam karir politiknya. Pengalamannya dalam mengelola negara, kepakaran hukum, pengalaman berorganisasi, dan kehebatan intelektualitas agama serta akademiknya, semua ada pada sosok Mahfud MD. Bahkan Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, untuk melakukan pembicaraan seputar politik inspiratif menjelang pemilu 2024. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mengkonfirmasi bahwa Profesor Mahfud MD memiliki karir politik yang luar biasa dan tetap berakar kuat pada Nahdlatul Ulama. Meskipun hingga saat ini, PDI Perjuangan belum memutuskan siapa figur bakal cawapres pendamping Ganjar, namun Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disebut telah mengantongi sejumlah nama untuk dijadikan bacawa presnya Ganjar Pranowo. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan PDI Perjuangan dalam memilih bacawa pres. Yang pertama, tentunya elektabilitas dari bacawa pres itu sendiri. Karena sosok cawapres tidak hanya sekedar menjadi variabel pelengkap yang tidak memiliki makna elektoral. Akan tetapi, pilihan cawapres yang tepat akan menentukan makna elektoral. Hal ini karena elektabilitas dari 3 calon presiden ini bersaing cukup ketat dan saling menyalip dari berbagai survei. Yang kedua, selain pertimbangan elektabilitas, PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan latar belakang agama figur dari bacawa pres pendamping Ganjar. Dalam pengalaman 4 kali Pilpres sebelumnya, PDI Perjuangan pernah mengusung 2 calon wakil presiden dengan latar belakang karir Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi, pada Pilpres 2024 ini, ada kecenderungan PDI Perjuangan akan kembali memilih pendamping Ganjar dari figur Islam yang memiliki basis massa NU. Tidak heran jika tokoh-tokoh berbasis massa NU ini selalu diincar oleh para bakal capres. Karena memang NU merupakan organisasi Islam terbesar di dunia dan memiliki basis massa konstituen terbesar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei SMRC, menunjukkan bahwa tokoh-tokoh utama NU yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai bacawa presnya Ganjar adalah Khofifah Indar Parawansa, Said Akil Siroj, dan Yahya Kholil Stakuf. Yang menjadi bahan pertimbangan ketiga dari PDI Perjuangan adalah faktor usia bacawa pres itu sendiri. Dilihat dari historis yang panjang pemilihan presiden, ada kecenderungan PDI Perjuangan kerap memilih sosok bacawa pres yang usianya jauh lebih tua dari capres. Usia tua bacawa pres
dinilai sebagai sosok yang tidak akan menjadi ancaman atau pesaing bagi capres sekarang, yaitu Ganjar Pranowo, di Pilpres berikutnya, yaitu Pilpres 2029 nanti. Karena PDI Perjuangan memiliki rencana politik jangka panjang, yaitu 10 tahun ke depan. Dengan membuka kemungkinan kader internalnya untuk maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029. Untuk itu, harus dipastikan kalau Bacawa Pres 2024 ini tidak berpeluang untuk maju sebagai capres dan menjadi pesaing bagi capres internal PDI Perjuangan di Pilpres 2029 mendatang. Jadi, di antara sosok bakal cawapres yang diliris oleh SMRC, siapakah yang telah memenuhi 3 persyaratan, yaitu elektabilitas tinggi, memiliki basis pendukung dari kalangan NU, dan usianya lebih tua dari Ganjar Pranowo? Ya, Profesor Mahfud MD adalah sosok yang paling diunggulkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024. Jika sahabat Kanal 3 setuju denganku atau memiliki pendapat lain, silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.